yang keempat itu ada highlight execution, dan yang kelima itu aku lupa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di channel Web Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya, sehat dan ya. Karena kalau menurutku kayak pandemik ini sampai saat ini masih belum berakhir. Jadi masih ada beberapa daerah yang masih menerapkan PPKM level 3 atau level 4 gitu. Oke. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, kita bakal bahas tentang 5 fungsi yang wajib banget untuk diketahui sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Oke. Nah, kira-kira apa aja sih 5 fungsi ini? Mungkin langsung aja biar lebih gampang, aku bakal jelasin sambil kita buka program reviewnya. Oke? Nah, langsung aja. Nah, di sini aku udah buka VI yang udah kita buat pada minggu lalu, VI atau program yang udah kita buat pada minggu lalu. Nah, di sini kira-kira fungsi yang akan kita bahas adalah 5 fungsi yang ada di toolbar review ini. Oke, kalian bisa lihat mouse aku ini. Nah, 5 fungsi tersebut adalah yang pertama run, yang kedua run continuously, yang ketiga itu ada abort, yang keempat itu ada highlight execution, dan yang kelima itu aku lupa namanya. Yang kelima itu retain wire values. Nah, jadi itulah 5 fungsi yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin untuk yang pertama yaitu run, fungsi run. Kalian bisa lihat di sini ada tanda panah ke sebelah ke sebelah kanan. Nah, run itu artinya adalah untuk mengeksekusi program atau VI kita sebanyak 1 kali eksekusi atau one time execution. Jadi fungsi run di sini berfungsi untuk menjalankan program kita sebanyak 1 kali aja gitu. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Mungkin minggu lalu kita udah pernah coba ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini program kita saat ini belum jalan. Nah, ketika kita klik run, nah itu program kita bakal jalan dan nilai yang ada di front panel itu berubah sebanyak 1 kali. Jadi fungsi run itu adalah untuk menjalankan program sebanyak 1 kali eksekusi, atau kita sebutnya one time execution. Nah, kemudian yang kedua kita punya yang namanya run continuously. Nah, sesuai dengan namanya continuously itu artinya secara terus-menerus. Nah, jadi di sini maksud dari run continuously itu adalah program kita akan dieksekusi secara terus-menerus. Oke, gimana contohnya? Kita coba aja langsung klik ya run continuously-nya. Nah, ini kalian bisa lihat program kita tuh dieksekusi secara terus-menerus. Nah, jadi karena kita nggak taruh delay di sini, jadi nilainya ya bakal secepat ini. Nah, fungsi yang ketiga adalah abort. Abort tadi adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan pemberhentian paksa, atau kita akan melakukan stop secara paksa pada program kita. Nah, jadi untuk nge-stop si run continuously ini kita gunakan fungsi abort. Oke, nah jadi program kita berhenti. Jadi mungkin nilai di sini kita hapus aja ya. Kita hapus, kita klik di sini, kita select dulu, delete, klik kanan, create, control. Nah, kita tinggal jadi di sini muncul 1 kontrol baru. Nah, kita bakal coba ya untuk pakai fungsi run continuously. Jadi sesuai dengan program kita yang minggu lalu,
yaitu kita bikin program untuk menentukan angka yang kita input atau random angka yang berjalan itu rendah, tinggi, atau sedang. Nah, ini kita sekarang sedang pakai fungsi run continuously, jadi aku tinggal tekan sekali aja, jadi programku udah otomatis jalan, program kita udah otomatis jalan. Nah, ketika kita inputkan nilai di sini, misalkan contoh 20. Nah, ini rendah, kita ketik 28. Sedang, dan yang terakhir kita ketik misalkan 78. Oke, 78 tinggi. Nah, jadi aku cuma perlu ngeklik run continuously sekali aja dan programku akan terus dieksekusi secara terus-menerus. Nah, itu fungsi dari si run continuously. Dan untuk memberhentikan ini sebenarnya aku bisa klik abort atau bisa klik run continuously sekali lagi. Oke. Nah, tapi ada tapinya nih. Untuk fungsi run continuously dan fungsi abort itu sangat-sangat tidak disarankan untuk kalian pakai ketika kalian membuild sebuah aplikasi. Nah, kalau untuk coba-coba aja, misalkan kalian pengen coba logika dari program yang kalian bikin ini itu bekerja dengan baik atau enggak. Nah, itu it's okay kalian pakai run continuously. Nah, tapi kalau untuk membuild sebuah aplikasi itu sangat tidak disarankan untuk memakai run continuously. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan kita pengen build aplikasi, nah itu ada lagi caranya. Nanti kita pakai yang namanya looping. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu di sini. Jadi sebelum loncat ke step yang lebih jauh, nah kita perlu mengetahui fungsi-fungsi 5 fungsi ini terlebih dahulu. Oke? Nah, tadi kita udah punya run, kita udah punya run continuously, kita udah punya abort. Nah, yang keempat adalah highlight execution. Nah, sesuai dengan namanya, highlight itu berarti kayak kita apa ya? Kayak kita nge-highlight. Nge-highlight itu kalau bahasa Indonesianya kayak ditandai gitulah, ditandai gitu. Nah, jadi fungsi highlight di sini adalah untuk kita membaca atau untuk kita melihat, ya, untuk lebih tepatnya kayaknya untuk kita melihat semua pergerakan dari wired yang ada di live view. Oke. Nah, jadi kalian bisa tahu apa-apa aja nilai dari wired yang ada di live view ini gitu. Nah, mungkin biar lebih jelas, kayaknya lebih enak kalau kita praktikan ya. Oke, mungkin cara untuk mengaplikasikan highlight execution ini adalah klik logo lampu ini sampai dia berubah jadi warna kuning atau sampai lampunya nyala. Kemudian klik run aja ya, run. Jangan klik run continuously. Klik run 1 kali. Oke, nah di sini kalian bisa lihat programnya berjalan dan angka-angkanya itu keluar. Oke, bisa lihat nggak? Nah, aku ulangi sekali lagi ya. Highlightnya itu nyala dan aku klik run. Oke, kalian bisa lihat sini eksekusi, dan selesai. Nah, jadi fungsi dari highlight execution ini adalah untuk kita mengetahui gimana flow dari program kita dan apa nilai dan berapa atau apa value atau nilai dari wire tersebut ketika program itu dieksekusi. Makanya ketika highlight execution ini aktif, program kita akan berjalan lebih lambat. Kenapa? Karena dia akan mengeksekusi secara perlahan, wired by wired, sesuai dengan flow-nya, supaya kita bisa melihat secara aktual gitu. Nah, jadi fungsi highlight execution ini wajib kalian nyalakan ketika kalian ingin tahu real time secara langsung berapa nilai dari wired live view gitu. Jadi fungsi ini akan kita gunakan untuk ngedebug program kita. Katakanlah misalkan kita punya program yang gede, terus kita pengen tahu nih berapa nilai aktual dari program tersebut ketika dia jalan. Nah, jadi kita wajib untuk menyalakan highlight execution ini. Dan satu yang harus kalian ingat adalah setelah selesai menyalakan highlight execution, jangan lupa untuk mematikan. Oke, jangan pernah lupa untuk mematikan. Karena ketika highlight execution ini dinyalakan, maka program kalian akan berjalan lebih lambat, program kalian akan berjalan lebih slow gitu. Jadi ada di suatu kasus ketika orang punya VI atau punya program yang banyak, jadi dia nyalain si highlight execution untuk debugging, katakanlah programnya error. Nah, jadi
ketika itu udah nyala, highlight execution nyala, dia lupa matiin. Nah, terus tiba-tiba ketika dia build aplikasinya, dia ngelihat kenapa ya ada satu fungsi yang jalannya itu lelet, harusnya dieksekusi selama mungkin setengah detik. Nah, ini bisa sampai 3 atau 4 detik. Nah, ternyata setelah dia lihat lebih dalam, itu karena highlight execution-nya nyala. Nah, di sini kita bisa lihatin ya, program yang jalan dengan highlight execution atau tanpa highlight execution. Oke. Sangat cepat. Kalau kita nyala highlight execution, perlu beberapa waktu untuk menyelesaikan semua semua wire atau semua flow yang ada di program kita. Gitu. Oke, jadi itu tadi highlight execution. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu kita punya retain wire values. Nah, retain wire values ini itu merupakan suatu opsi di mana ketika kalian pengen tahu nilai dari wire tersebut secara setelah program itu dieksekusi lah gitu. Nah, jadi nah di sini ada satu fungsi di mana kita bisa nge-probe atau melihat nilai dari si wire ini. Caranya itu dengan mengklik kanan wire, klik kanan dan probe. Nah, maka probe watch window ini secara otomatis akan aktif gitu, akan aktif. Nah, ketika kita nyalain si retain wire values ini, itu nilai dari si wire ini itu akan tersimpan. Oke. Nilai dari wire ini akan tersimpan. Oke, coba aku jalanin ya. Oke. Nah, ketika aku ketika ini sekarang aku matiin dan aku lihat ya perbedaannya. Ini aku matiin, terus programnya aku jalanin, kemudian aku lihat apa nilai yang ada di wire ini, Nah, kok jadi grogi ya, probe. Nah, di sini pasti tulisannya not executed, ya kan, not executed. Nah, ini mati, dan di sini aku probe sehingga muncul nilainya di sini, dan itu statusnya executed. Nah, sekarang aku nyalain ini, dan aku klik run, aku running programnya. Nah, ini kan muncul nilai nih. Oke. Nah, aku akan tengok di wire yang lain. Klik kanan, probe. Nah, di sini bakal nyimpan. Jadi nilai dari wire ini bakal nyimpan, gitu. Ngerti nggak? Oke. Aku ulangin lagi ya, sekali lagi ya. Kita hapus dulu semua probe yang ada di wire-nya. Si retain wire value ini aku matiin. Terus programnya aku run, ya. Terus baru di sini aku probe, klik kanan probe. Nah, di sini aku nggak bisa lihat nilainya nih. Di sini not executed, oke. Nah, di sini aku delete lagi probe-nya. Nah, di sini aku nyalain retain wire value-nya. Setelah itu programnya aku eksekusi. Oke, baru aku klik kanan, probe, kelihatan. Nah, ngerti kan? Kelihatan kan perbedaannya? Jadi, perbedaannya itu ada di situ. Pakai retain wire value itu, jadi nilai dari wire itu akan disimpan. Dan jadi, gampang kita untuk, itu akan memudahkan kita untuk nge-track atau ngelihat berapa sih nilai aktual dari wire itu setelah dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi. Oke. Nah, jadi 5 itu merupakan fungsi dasar yang wajib kita tahu ketika kita buat program di LabVIEW atau sebelum kita lanjut ke ke materi selanjutnya lah gitu. Oh ya, satu lagi adalah LabVIEW ini merupakan suatu pemrograman di mana dia tuh ada yang namanya tuh auto run in the background. Jadi ketika kita buat program,
Jadi ketika kita bikin program nih, sebenarnya Leview itu dia udah ngecek apakah program kita ini ada error atau enggak. Jadi kalau misalkan program kita ada error, maka tombol run, itu nggak akan bisa dipencet. Jadi kita nggak akan bisa untuk ngejalankan program kita. Contoh, misalkan di sini aku remove wire yang ada di sini. Aku remove wire yang ada di sini. Nah, itu kalian bisa lihat kalau tombol run yang di sini tuh bakal ada garisnya gini. Dan tulisannya bakal berubah dari yang sebelumnya run menjadi list error. Nah, kalau kalian klik, itu akan muncul apa error atau di mana error dari program kalian. Nah, di sini less contains unwired or bad terminal. Jadi dia bilang di fungsi less ini itu ada unwired, belum di-wired, atau ada yang salah wired lah kira-kira. Jadi tinggal klik 2 kali, itu akan langsung menuju ke fungsi error tadi gitu. Nah, itu yang dibilang dengan auto debugging atau auto run in the background. Kalau aku nyebutnya sih kayak gitu. Nah, jadi itu ya, kita show error. Nah, ketika ini aku hubungkan kembali, kita coba ya. Nah, errornya hilang, errornya otomatis hilang dan programnya bisa kita jalankan. Oke. Nah, itu dia tadi 5 fungsi sederhana super singkat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita tahu sebelum kita memulai program di Leview. Oke, maksudku bukan sebelum memulai program di Leview ya, sebelum kita lanjut ke materi-materi yang mungkin nantinya akan agak lebih berat selanjutnya. Oke, aku ulangi lagi, tadi ada run continuously, abort, highlight execution, and retain wire values. Nah, jadi 5 fungsi ini bisa kalian coba-coba dulu menggunakan program yang udah kita bikin minggu lalu, atau kalau misalkan kalian udah ada bikin program-program lainnya, kalian bisa praktikan dulu, dalami lagi apa perbedaannya. Nah, jadi kalau misalkan nanti udah paham, itu bakal enak untuk kita memulai untuk membuat program-program yang tingkat kesulitannya agak lebih lah gitu, dan lebih enak untuk kita memulai untuk materi-materi yang lain. Oke, mungkin itu aja video kali ini tuh lumayan singkat, beda dengan video yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah jadi di channel ini aku bakal berusaha untuk mengurutkan materi-materi yang ada itu sesuai dengan gimana enaknya untuk belajar gitu. Jadi mungkin kalau kalian ada yang udah baca buku tutorial Leview Core 1, Core 2 itu mungkin agak nyampur aduk ya. Kalau di-compare dengan materi aku, itu kayaknya materiku di depan tapi mereka di belakang, atau materi mereka di depan tapi aku nanti bahasnya di belakang gitu. Pasti bakal kayak gitu. Nah, jadi kalau aku bikin materi ini itu berdasarkan gimana kita enaknya belajar sesuai dengan apa yang udah aku lalui lah gitu kira-kira. Oke, mungkin itu aja. Kalau aku ada salah-salah, kalian bisa komen di bawah. Jadi kita di sini sifatnya terbuka, aku sangat terbuka untuk perbaikan, kritikan kalau misalkan ada penyampaianku yang salah. Semoga materi kali ini bermanfaat. Dan ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Jadi ya, sampai jumpa di materi minggu depan. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.